Halo Stylovers, ketemu lagi sama aku, Cherry Stylo, di podcast Semua Bisa Cantik, Stop Beauty Shaming. Hari ini aku ditemenin sama Gaby yang merupakan salah satu bagian dari Stylo Babes batch pertama yang juga pernah mengalami beauty shaming. Hari ini Gaby bakalan sharing mengenai pengalaman beauty shaming yang pernah dialami dan gimana sih caranya kita bangkit dari pengalaman tidak menyenangkan tersebut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia dulu ya. Halo Gaby. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Baik, mungkin perkenalan dulu sama Stylovers, siapa namanya, umur berapa, dan belakang ini kesibukannya apa aja sih? Oke. Hai Stylovers, nama aku Gaby, usiaku 23 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai Public Relations di salah satu universitas swasta di Indonesia. Oke. Nah, Gaby ini kan juga bagian dari Stylo Babes batch pertama ya. Jadi dari tahun berapa tuh? Tahun 2019 bulan Agustus. Iya, waktu itu hari ulang tahun pertamanya Stylo Indonesia Iya, ya. benar. Nah, Gaby, tadi kan aku juga udah intro sedikit nih bahwa Gaby ini juga pernah mengalami beauty shaming. Boleh diceritain gak sih kayak apa sih pengalaman beauty shaming yang pernah kamu alami waktu itu? Oh, oke. Jadi sebenarnya ini sih kejadian udah lama banget ya, Kak. Waktu itu aku pertama kali masuk SMA. Jadi memang aku tuh SD SMP itu lingkungannya tuh sama karena SD SMP ku tuh masih satu yayasan. Terus karena yayasan SMP ku itu gak ada SMA-nya, jadi aku pindahlah di salah satu SMA yang yayasan terbaru gitu kan. Udah pasti aku harus adaptasi lingkungan baru, teman juga gitu kan. Nah, memang di SMA baruku ini tuh memang terkenal sama anak-anaknya, mungkin bisa dibilang hits ya pada pada waktu itu gitu. Nah, terus waktu itu aku juga nggak, pada saat itu aku kayaknya umur 16 tahun ya itu. Di situ juga belum kepikiran buat apa ya, bergaya gini segala macam, karena aku tahu banget sekolah itu tuh susah banget kan. Buat masuk ke situ aja harus perjuangan gitu kan. Nah, terus sampai aku masuk ternyata bener dong, kayak istilahnya aku lihat kita sesama cewek tuh, teman-teman aku yang lain tuh bisa gaya gini-gini segala macam. Padahal aku mikir kayaknya cuma gue nih yang nggak bisa gaya gini segala macam. Cuma sebenarnya aku awalnya nggak terlalu mikirin itu gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka tuh bercandain fisik aku gitu. Dan sebenarnya di situ aku juga nggak ada ngerugiin siapapun gitu kan. Terus sebenarnya bercandaannya itu kebanyakan dari laki-laki sih Kak. Jadi mungkin karena laki-laki itu makhluk visual, kalau misalnya ada mungkin perempuan yang nggak menarik gitu penampilannya, mungkin dijadiin bahan bercandaan gitu kan. Nah, terus habis itu sampai itu aku benar-benar ngalamin itu dari kelas 1 SMA sampai aku kelas 2 SMA pun aku ngalamin. Aku benar-benar ngalamin Kak gitu. Cuma aku berpikir kayak gini, kayak nggak ada, aku kalau ngelawan mereka cuma ngabisin tenaga energiku doang gitu. Sampai akhirnya kayak tahun ketiga SMA juga tetap ngalamin kayak gitu. Tapi yang satu yang bisa bikin aku bangkit gitu, kayak yaudah kelarin aja SMA-nya gitu, nanti pas kuliah bangun image yang baru gitu. Oke. Tapi agak gimana ya, bagian dari diriku tuh kayak menolak. Tadi kan kamu bilang nggak mungkin mereka makhluk visual, jadi ketika melihat sesuatu yang nggak disuka gitu ya. Tapi kan maksudnya kita selalu punya pilihan untuk diem aja kan. Kenapa kita selalu punya pilihan untuk nggak usah ngatain gitu ya kan. Nah, waktu pengalaman kamu itu ada nggak sih kayak apa sih, kayak perkataan yang paling mengganggu yang masih kamu ingat sampai sekarang? Balik lagi itu, jadi yang paling sedih itu, jadi waktu aku kelas 3 SMA aku tuh suka sama orang kan. Nah, terus jadi aku suka sama orang, terus ternyata temanku juga itu suka sama orang tersebut gitu. Tapi nggak terlalu deket lah temanku ini, cewek ini. Terus kedengeran lah sama si cowok ini kalau misalnya ada 2 cewek nih yang suka sama dia gitu, aku dan si cewek itu gitu. Terus yang sedihnya tuh kayak, ini memang aku nggak denger langsung sih gitu, tapi kayak ada temanku, sahabat aku tuh ngomong gitu, kayak
Iya, jadi si cowok ini tuh pas tahu lo suka sama dia ngomong, najis, ngapain gue suka sama dia gitu. Terus aku tuh kayak, ya ampun, emang segitunya gitu ya. Iya, iya. Padahal aku lo nggak ada ganggu dia gitu. Iya, Kayak iya. aku tuh kayak, kok gue kayak monster ya dibikin sama mereka gitu. Cuma ya udah aku nggak bisa ngelawan gitu. Aku nggak punya power buat ngelawan mereka yang jelek-jelekin aku. Cuma kayak ya udah, kalau itu maunya mereka ya udah silakan gitu. Tapi gue juga nggak mungkin dong diem-diem kayak gini terus gitu. Tapi menurut aku waktu yang akan bisa bikin aku dewasa gitu. Tapi kasar banget ya. Padahal cuma soal penampilan aja loh, gitu ya kan. Nah, akhirnya pada momen itu tuh kamu kan tadi sempat bilang kayak nggak punya power kalau misalnya mau ngelawan gitu. Akhirnya gimana sih, kayak waktu itu apa kamu bener-bener nggak menanggapi perilaku mereka gitu, biarin aja, atau waktu itu apa yang kamu lakuin? Pada saat itu aku udah pasti aku nangis. Aku bahkan gak pernah aku nangis di dalam kelas. Jadi orang-orang itu kayak apa ya? Aku tuh nggak suka banget, maksudnya aku tuh nggak ada ganggu kalian gitu loh. Jadi jangan dong. Bahkan aku tuh duduk di kelas itu sampai di tempat duduk yang paling depan deket pintu. Jadi kalau setiap selesai belajar aku langsung keluar. Jadi nggak perlu ngelewatin mereka gitulah, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya paling aku nangis doang sih Kak Waktu itu ya. Pada saat itu aku cuma nangis doang. Dan mamaku sih yang selalu nyemangatin aku supaya kayak udah nggak perlu, yang penting kamu sekolahnya benar gitu. Karena emang di sekolah itu emang susah banget gitu deh. Ya walaupun kamu ngerasa masa SMA tuh kayak masa paling bener-bener gitu ya. Nggak mau, kayak aku bahkan kayak nggak mau lagi maksudnya. Bahkan kayak kalau orang-orang bilang kan masa SMA paling indah. Nggak banget. Masa SMA tuh kalau aku tuh kayak skip lah. Dan ini sangat menantang karena kita waktu itu lagi puber, lagi remaja gitu kan. Jadi kayak masih banyak banget pergolakan batin dan lain-lain gitu kan. Cuma waktu itu akhirnya kamu berfokus kayak ya udahlah, pokoknya gue datang ke sekolah ini cuma mau cari ilmu aja gitu. Pulang lulus udah gitu. Oke, nah akhirnya apa sih kayak titik balik kamu gitu, ngerasa kayak udah deh gitu, nggak bisa kayak gini terus, dan kamu harus mulai kayak lebih sayang sama diri kamu, menerima diri kamu gitu. Dan apa ya, mungkin kamu maafin mereka nggak sih sekarang? Apa kamu udah memaafkan mereka? Nah itu dia Style Lovers, bincang-bincang aku sama Gaby. Podcast ini juga ada di Spotify, Semua Bisa Cantik, kalau teman-teman mau dengar versi audionya ya. Buat teman-teman yang suka video ini dan obrolan aku sama Gaby hari ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Style Indonesia biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi!